Mari kita masuk dalam doa ya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami boleh mengerti bagian yang kami barusan baca sebagai riwayat dari nenek moyang kami, riwayat dari Abraham, Ishak, dan Yakub yang Allahnya kami sembah, yang kami menjangkarkan pengharapan kami kepadanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita lihat di sini dalam cerita mengenai Yakub yang menipu berkat yang seharusnya Ishak ingin berikan kepada Esau. Kita lihat di sini ada beberapa poin. Yang pertama, bahwa Yakub sangat menginginkan berkat itu. Ya, Yakub begitu ingin berkat itu. Kenapanya nggak dijelasin. Tapi dia pengen banget sampai dia itu menipu. Dan dipanas-panasin juga sama mamanya. Kelihatannya yang paling kepingin bukan hanya Yakub ya, tapi mamanya juga. Yakub kepingin tapi takut. Yakub kepingin tapi ragu, karena kalau melibatkan menipu ayahnya nanti malah bukan dapat berkat, dapat kutuk. Tapi ibunya meyakinkan dia. Ya. Dan yang kedua, kita tahu bahwa Esau itu tadinya tidak menganggap kesulungan itu sebagai sesuatu yang penting. Tapi rupanya dia menganggap berkat yang diperoleh anak sulung itu sesuatu yang penting. Jadi kesulungannya nggak gitu penting, ternyata berkatnya penting. Yang kedua, kesulungan itu dia anggap murah, dia tukar dengan kacang merah, tapi dia tidak menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang membuat dia tidak berhak atas berkat yang akan ayahnya berikan. Jadi artinya dia sepertinya yakin betul bahwa ayahnya tetap akan memberkati dia, walaupun dia sudah menjual hak kesulungan itu kepada Yakub. Lagi pula, waktu dia menjual itu kan ayahnya tidak ada. Dia terlalu yakin, dia confident banget sama dirinya sendiri. Atau lebih tepat, dia yakin banget bahwa ayahnya tidak akan memilih Yakub. Ya, jadi Esau itu yakin betul Yakub itu tidak akan dikasihi oleh Ishak. Ishak itu nggak suka sama Yakub. Ya, Ishak nggak suka sama Yakub karena Yakub itu mirip sama Ishak. Yakub itu tinggal di dalam kemah. Dia orang rumahan. Dan Ishak itu sama. Ishak itu anak mami, dan Yakub itu anak mami. Dan anak mami tidak suka sama anak mami. Karena mirip. Jadi Ishak itu nggak suka sama Yakub, dia sukanya sama Esau. Barangkali karena Esau punya sesuatu yang dia nggak punya. Yaitu Esau orang outdoor, dia orang kasar, dia orang yang gagah. Itu alasan yang penting juga bahwa Esau itu orang yang menguntungkan buat Ishak. Jadi memang ini agak biasa ya, kita jumpai dalam sejarah bahwa ayah-ayah itu menyukai anak-anak yang berguna buat dia. Dan dalam hal ini berguna untuk memenuhkan kebutuhan dia, atau lebih tepat kesukaan dia, yaitu dia itu suka makan. Ya. Ishak ini suka makan. Dan itu dipenuhi sama Esau karena Esau memang orang yang suka berburu. Dia digambarkan di sini memang orang yang badannya itu berbulu merah, itu dekat sama seperti keadaan hewan. Jadi dekat dengan seperti dia itu dengan alam liar. So Esau itu seperti digambarkan orang-orang barbar yang tinggal di hutan, yang suka berburu memang, ya. Bajunya pun dari bulu. Jadi ini agak mirip seperti gambaran orang kaum pemburu ya, hunter-gatherer, sama petani. Kalau petani tidak digambarkan sebagai orang yang pandai berkelahi. Petani itu orang yang rajin, orang yang taat hukum, orang yang agak barangkali lebih aman, ya. Jadi itu bedanya banteng liar dengan sapi di kandang. Sapi di kandang itu gampang disembelih, badannya gemuk, dia itu berguna buat tuannya, tapi dia sendiri nggak punya keinginan. Sementara banteng liar, dia sendiri punya keinginan dan nggak tentu sama dengan keinginan dari petani. Ya, jadi Esau sepertinya orang seperti itu. Dia punya sesuatu yang Ishak tidak punya, karena Ishak itu sepertinya orang pasif yang cuma mengikuti saja. Ya, dan Ishak itu ingin memberkati Esau. Dan dia itu punya istri yang dia sayangi. Dia punya istri yang barangkali juga punya sesuatu yang dia nggak punya.
Ribka punya rencana, Ishak kurang punya rencana. Ribka punya usaha, Ishak kurang punya usaha. Ribka itu tahu bagaimana mendapatkan yang dia mau. Dan dia tahu apa yang dia mau. Ishak tidak begitu jelas apa yang dia mau. Lawang istri aja dipilihin. Sama Eliezer yang juga nggak tahu istri kayak apa yang bakal muncul di depan dia. Ya, sementara Ribka dia tahu betul. Karena dia yang ditanya, mau nggak ikut sama orang ini? Dan dia bilang, aku mau. Dia tahu betul yang dia mau. Ya, dan dia memang memimpin di rumah itu. Ribka, Ishak digambarkan cuman orang tua yang matanya telah kabur, tapi hidungnya tidak kabur dan perutnya tidak kunjung penuh. Ya, betul. Jadi memang matanya kabur, judgment-nya sudah kabur, tetapi hasratnya tidak kabur. Dia masih punya hasrat, yaitu makan. Dia masih punya dirinya, dia suka makan. Tapi itu membawa dia kepada kecelakaan. Karena apa? Karena kemudian itu yang membuat dia tertipu. Tapi kecelakaan itu kecelakaan yang orang bilang dalam bahasa Latin, felix culpa, kecelakaan yang membahagiakan. Karena kebodohan, keserakahan, kejahatan manusia ternyata dipakai Tuhan untuk menghasilkan kebaikan. Karena kita tahu Tuhan memang ingin agar Yakub yang diberkati. Tuhan itu tidak meneruskan janjinya kepada Abraham lewat Esau. Karena Allah kita bukan Allahnya Abraham, Ishak, dan Esau. Tapi Abraham, Ishak, dan Yakub. Bayangkan, kalau Ishak itu orang yang matanya masih tajam, dia itu tidak rakus, dia itu orang yang tahu yang dia mau, dan dia bisa mengusahakan yang dia mau, maka yang akan diberkati adalah mungkin Esau. Tapi Ya. kalau dia sendiri masih segar, pastinya dia sendiri yang berburu. Ya, betul juga. Nah, tapi tidak ya. Ishak ini digambarkan sebagai orang yang dengan cepat seperti udah mau mati. Tapi ternyata dia tidak mati juga sih, karena Ishak ini matinya masih lama, ya 20 tahun lebih setelahnya. Exactly. Ya, nanti Ishak itu matinya nanti dikubur bersama dengan si Yakub dan Esau sama-sama menguburkan Ishak. Jadi masih 20 tahun lebih setelahnya. Mereka udah berdamai. Ketika mereka udah berdamai bahkan, ya. Yakubnya sembah-sembah segala. Betul, tapi itu nanti ya di akhir cerita. Nah, oke. So sampai di sini Yakub ini adalah orang yang digambarkan sebetulnya pasif seperti ayahnya, tetapi mereka berdua itu punya mama dan punya istri yang kuat, yaitu Ribka. Dan Ribka itu mengatur semuanya. Dia bilang kepada si Yakub ini, sudahlah, ambil binatang itu ya, dari kandang saja, kambing domba kita, lalu kuolah. Dan yang diolah itu 2 kambing, 2 anak kambing. Buat papanya. Iya, jadi bayangkan ya, itu banyak loh, dia masaknya banyak. Lalu kemudian Yakub membawa itu. Dan yang menarik di sini, ketika Yakub membawa itu, kita bisa bayangin ya, dia bawa kepada Ishak. Dia pasti dakdikduk banget. Dia dakdikduk banget. Dan ketika dia sampai kepada Ishak itu tahu betul bahwa itu bukan Esau loh. Ya. Jadi ada 3 tanda di mana digambarkan Ishak itu tahu dia bukan Esau. 3 kali. Yang pertama, dari suaranya. Dari suaranya, ya kan? Dikatakan apa? Yakub masuk ke tempat ayahnya, dia berkata, "Bapa." Lalu ayahnya berkata apa? "Anakku, siapa engkau?" Anakku di sini generik, jadi kayak Punya 2 anak. dia punya 2 anak sih. Tapi anakku di sini nggak harus anak kandung ya. Bisa jadi kayak sembarang anak lah. Mungkin anaknya Eliezer, mungkin keponakan, mungkin siapa. Atau mungkin anakku maksudnya si Eliezer. Ya, jadi pokoknya dipanggil bapak, dia panggil anakku. Tapi dia tanya, kamu itu siapa? Dan menarik ya, dia itu pertamanya tidak langsung bilang, oh Yakub gitu ya. Karena dia kan kenal suaranya. Ya kan, dia kan kenal suaranya Yakub. Kan dia bilang, kenapa ya tangannya tangan Esau, suaranya suara Yakub. Jadi dia kenal suara Yakub, tapi dia nggak bilang itu, hey, halo Yakub gitu ya. Tapi dia bilangnya apa? Siapa namamu? Dan itu mengingatkan kita sama apa?
siapa namamu? Itu nanti pertanyaannya Yakub kepada malaikat. Siapa namamu? Tapi malaikat tanya kepada Yakub, siapa namamu? Jadi Yakub itu mendengar pertama kali dalam cerita ini, dia mendengar dari ayahnya, siapa namamu? Lalu nanti mendengar dari malaikat, siapa namamu? Dan dia mendengar dari ayahnya, siapa namamu? Terus dia jawab dengan palsu, kan? Apa yang dia jawab? Aku Esau. Lalu dia tambahi, anak sulungmu. Bayangkan ya, waktu dia bilang, Esau anak sulungmu. Sambil hatinya pedih juga. Karena apa? Kamu nipu. Aku nipu sama aku kepingin jadi seperti Esau loh. Ya, aku kepingin kedudukannya Esau. Anak sulungmu. Lalu kemudian, dia bilang, dia tambahi ya, telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku, bangunlah, duduklah, makanlah. Istilah itu ya, bangun, duduk, makan. Masih ingat sebelumnya kita baca di mana? Siapa yang melakukan bangun, duduk, makan? Tapi urutannya kebalik. Yaitu duduk, makan, bangun. Siapa itu? Esau. Esau itu duduk, makan, lalu bangun dan pergi. Makannya apa? Sup kacang merah. Dan dia bayar pakai apa? Hak kesulungan. Lalu Dia pergi duduk makan. Pasti habis pergi dia nggak pergi lagi. si Esau digambarkan dalam bagian yang tadi kita baca nih, dalam pasal ke-20 berapa? Dalam pasal ke-25 ya. Papi baca ya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Nah, ya. Jadi Esau itu memandang rendah kesulungannya, digambarkan begitu. Nah, sama si Yakub juga sama ya. Yakub itu ketika dia menyamar menjadi Esau, dia bilang kepada papanya, "Ayo, lakukan seperti Esau lakukan." Ya. Lakukan seperti Esau lakukan. Karena memang papanya dalam hal itu separuh mirip juga sama Esau ya, atau lebih tepat Esau mirip juga seperti ayahnya. Kenapa? Miripnya adalah ini. Mereka lebih menghargai yang sementara ketimbang yang lebih berharga. Mereka menghargai yang pendek. Esau lebih menghargai sop kacang merah sekarang daripada hak kesulungan nanti. Ayahnya lebih menghargai makan daging sekarang ketimbang memberkati orang yang tepat. Ya, jadi yang dihargai sama ayahnya, pokoknya sekarang gue pengen makan dan gue pengen makannya enak. Dan di depan gue ini baunya kayaknya enak. Sama, ya. Jadi yang pendek. Waktu Esau apakah lebih nggak enak makanan? Sop kacang merahnya kita nggak tahu sih enak apa enggak ya. Makanannya dibikinnya sama Esau. Iya, dibikinnya sama Yakub maksudnya kan. Enggak sama Esau, dia kan juga bawa makan. Oh iya betul, tapi nanti dia belum cium baunya. Tapi yang pasti sama-sama makanan dari Yakub. Ya, sama-sama dari Yakub. Dan Yakub ini adalah orang yang mengincar sesuatu yang jangka panjang. Esau dan Ishak ayahnya itu mengincar cuman sesuatu yang jangka pendek. Ya. Biasanya Esau di gunung biasa-biasa aja tuh. Iya, betul. Tapi itu nanti ya. Nah, terus Ishak kemudian berkata, ini tanda yang kedua, kok cepat? Ya, jadi pertama, Soalnya Tuhan menolong aku. suaranya suara siapa gitu ya. Terus yang kedua, kok cepat? Lalu kok cepat di sini dijawab sama Yakub apa? Dijawab sama Yakub adalah karena Tuhan menolong. Tuhan Allahmu. Ya. Nah, ini ada beberapa catatan. Yang pertama, tentu ya Yakub itu memakai nama Tuhan dengan sembarangan kalau katanya Musa. Tapi Musa belum ada waktu ini. Yang kedua, Dia bilangnya Tuhanmu karena Esau dia bilangnya Allahmu loh. kan Esau enggak. Ya, jadi Yakub ini nggak tentu menyembah Yahweh, Allahnya Abraham dan Ishak loh. Ya, nanti belakangan kita tahu ketika dia kabur, dia memang melihat Tuhan. Tapi Tuhan itu belum Tuhannya dia. Di battle, dia memang mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allahnya Abraham dan Ishak. Tapi nggak tentu itu Allahnya dia loh. Ya. Ha-ha. Esau juga enggak percaya sama Tuhan itu. Esau juga sama. Betul. Jadi Yakub itu nanti benar-benar percaya kepada Allahnya Abraham dan Ishak itu belakangan banget. Setelah dia kembali, setelah dia bergulat sama Tuhan itu di Sungai Yabok ya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Maka Yakub kemudian
mendekati Ishak ayahnya, lalu ayahnya meraba, lalu ayahnya bilang yang ketiga nih, tanda yang ketiga. Suaranya suara Yakub. Jadi akhirnya dia ngomong juga ya. Tadinya dia bilang, siapa namamu? Aku Esau. Tapi dalam hati, ngibul-ngibul. Suaranya nggak kayak Esau gitu ya. Tapi kemudian dia ngomong akhirnya yang ada dalam hati dia. Suaranya suara Yakub. Tapi tangannya tangan Esau. Dia nggak sadar, itu sarung tangan. Ya, tangannya tangan Kenapa dia Esau. nggak cubit aja? Oh. Lalu, Ini sambil apa semuanya yang lainnya juga ikut naik. mungkin dia terlalu lemah untuk mencubit ya. Kalau dia terlalu ikut. Lalu kemudian, atau dia terlalu kepingin makan. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Menarik ya, dia tidak bilang masakan Esau, tapi dia bilang masakan anakku. Lalu masakannya didekatkan, dikasih minum, Bukan Esau gitu. bisa jadi. Tapi dia bilang masakan Ribka. Betul, masakan Ribka padahal ya. Masakan istrinya. Betul, jadi akhirnya sudah tiga kali tanda itu ya. Lalu kemudian dia datang, si Yakub datang kepada kepada Ishak, karena Ishak bilang, datanglah dekat-dekat, ciumlah aku. Lalu Yakub datang dekat-dekat, dicium ayahnya, dan ayahnya mencium bau pakaian dia. Dan waktu dicium bau pakaian Yakub, dia tahu itu adalah dia pikir itu adalah Esau, karena bau itu memang lebih meyakinkan. Ya, jadi ini baunya benar-benar bau Esau. Lalu kemudian dia memberkati si Yakub. Pakai parfum keringatnya memang dia pakai. Lalu bajunya. Lalu Ishak selesai memberkati Yakub, lalu Esau datang. Lalu Esau marah, ya, meraung-raung, menangis. Lalu dia minta emosional, betul, dia jangka pendek. Lalu ayahnya bilang apa? Adikmu telah datang dengan tipu daya merampas berkat yang untukmu. Lalu Esau bilang, benar, memang namanya Yakub. Yakub itu artinya orang yang memegang tumit. Itu dalam bahasa Ibrani, itu mirip seperti istilah orang yang menipu atau orang yang mengakali. Ya, lalu ya dengan segala cara deh ya. Lalu Bapak katanya, apa kamu nggak punya berkat yang lain? Dia ngomong dua kali loh ya, berkati aku ini juga. Ayat 34, lalu kemudian ayat ke-37, Esau berkata, ayat 36, Esau berkata, apakah Bapak tidak punya berkat lain? Ya, lalu kemudian Ishak menolak, dia bilang, yang ku berkati tetap ku berkati. Lalu kemudian dia, nah ini menarik, karena penulis Alkitab ini tidak kasih penjelasan apakah kepercayaan Ishak bahwa dia itu tidak bisa memberkati Esau itu benar apa tidak benar. Gak dibilang loh. Salah, dia kan memberkatinya setelahnya. Jadi apakah pertanyaan Esau ya, sekali lagi ya, Esau kan nanya nih, ayah punya berkat lain gak untuk aku? Lalu Ishak bilang apa? Punya apa gak punya? Dia nggak bilang, dia langsung bilang sesungguhnya tempat kediamanmu ada jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi. Ini ya, jawaban Ishak ya. Lalu Ishak menjawab Esau, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau. Jadi rupanya ini permasalahannya. Dia tidak bilang dia punya berkat yang lain apa tidak. Tapi dia bilang, permasalahannya pada berkat yang sudah kuberikan kepada orang yang tadi. Berkat itu adalah menyangkut ini, tuan dan hamba. Jadi dia memberkati orang yang tadi sebagai tuan atas saudaranya. Itu masalahnya. Apa dia nggak pikir itu Eliezer? Orang Damsyik, enggak. Jadi masalahnya di situ. Kalau dia memberkatinya itu bukan dengan cara aku mengangkat engkau menjadi tuan, itu dia bisa punya berkat yang lain. Tapi dia memilih untuk mengangkat anak yang satu menjadi tuan atas anak yang lain. Dan yang lain otomatis menjadi hamba. Itu salahnya. Itu sebabnya menjelaskan kenapa dia tidak punya berkat yang lain. Eliezer kan itu dia lebih tua dari Ishak.
Betul. Dan Jadi masa dia manggil anakku, masa dia punya pikiran tuh Eli aja. nggak punya, betul. Jadi begini, berkat yang diberikan oleh Ishak kepada Yakub, yang tadinya dia pikir itu kepada Esau, itu berkat yang salah. Ya, itu berkat yang salah. Kenapa? Karena berkatnya itu sama seperti dunia ini memberkati, yaitu kamu menang dengan cara kamu mengalahkan, dan itu salah. Ya, karena apa? Karena yang Tuhan lakukan, ini jelas banget yang Tuhan lakukan kepada Ishak dan Ismail, yang Tuhan lakukan kepada Esau dan Yakub, yang Tuhan lakukan kepada Yusuf dan saudara-saudara yang lain, itu bukan yang satu menang, yang lain dikalahkan. Bukan yang satu jadi tuan, yang lain jadi hamba. Bukan. Itu cara dunia ini. Berarti aku menikah sama sepupunya dong. Ya, betul. Yakub menikah sama sepupunya. Nah, aneh memang pada zaman itu. Nah, oke ya. Jadi poinnya adalah Ishak ini jadi kena batunya. Karena dia itu bilang apa? Aku kalau mau sayang sama anak yang aku sayangi, dalam hal ini dia pikir Esau ya. Ya Esau itu harus bisa memperbudak Yakub. Itu cara aku menyayangi Esau, yaitu aku pilih kasih. Mengasihi adalah pilih kasih. Tetapi dia kejebak di situ dan dia kena batunya sendiri karena apa? Karena ketika dia salah memberkati, dia nggak bisa memberkati Esau lagi. Tapi Tuhan bisa memberkati Esau. Dan itu menariknya. Ya, Tuhan memberkati Esau dengan cara apa? Toh akhirnya Esau tidak kehilangan tanah yang subur kan? Esau toh tidak menjadi hambanya Yakub kan? Di masa yang akan datang. Malah Yakubnya yang nyembah-nyembah Esau kan? Ya, betul, untuk diampuni. Tapi Esau nggak pikun. Esau itu mengampuni Yakub, ya, dia memeluk Yakub, dia rindu sama Yakub, walaupun mereka tetap hidup terpisah. Jadi artinya, Kan Esau sudah mengajak, tapi aku bilang iya, Esau yang mengajak, Yakub yang nggak mau. Yakub nggak bilang terus terang. Betul, dia nggak bilang terus terang. Yakub bisa kedinginan kalau di gunung. Oh, bisa jadi, tapi kayaknya alasannya bukan itu. Jadi alasannya lebih ke arah dia itu mau aman deh. Dia curiga sama Esau kelihatannya. Mungkin Ya. dia curiga sama Esau, jangan-jangan diajak berburu. Nyasar. Oh, terus pura-pura, tapi ya nggak perlulah sebetulnya karena dia sudah menghampiri Yakub dengan 400 pasukan, langsung aja dihabisi kalau dia mau kan. Tapi dia nggak lakukan. Ya. Jadi ini adalah bukan cerita mengenai siapa yang bagus, siapa yang jelek. Yuk kita meneladani Ishak, kita meneladani Abraham, yuk kita meneladani Yakub. Jadilah orang seperti Yakub. Tidak loh. Cerita Alkitab hari ini kasih tahu kita apa? Kasih tahu kita manusia itu termasuk umat Tuhan. Itu dalam banyak hal mereka melakukan kebodohan. Ya, mereka hidup seperti dunia ini. Dalam hal ini, Ishak itu seperti orang-orang di sekeliling mereka. Tuhan mereka adalah perut mereka. Ya, jadi Tuhannya itu keinginan hatinya, perutnya. Itu aja. Dari situ ada istilah seenak perut. Seenak perutmu, betul, seenak udelmu gitu kan. Tapi ujungnya adalah dia kena batunya. Dia seenak perutnya dan ujungnya dia justru anak kesayangannya Esau justru menjadi terkena kutuk ya, dan dia sendiri yang ngomong kutuk itu. Dan itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Tuhan tidak mengabulkan itu. Tuhan tidak mengutuk Esau, dan Tuhan tidak memberkati Yakub dengan berkat untuk memperbudak Esau. Keduanya nggak terjadi. Benar nggak? Yakub tidak memperbudak Esau, Esau tidak menjadi miskin. Ya, so dua-duanya akhirnya diberkati, dan itulah cara Tuhan. Cara Tuhan adalah tidak perlu ada satu dikorbankan supaya yang lain hidupnya indah. Tapi cara dunia ini supaya yang satu hidupnya indah, 1000 orang harus dikorbankan. Ya, orang itu hidupnya indah kalau dia bisa bikin 10.000 orang itu jadi budak dia. Nah, itu bukan cara yang diperkenan Tuhan.
Cara yang diperkenan Tuhan adalah satu orang itu diberkati dan dia menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itu cerita hidup anak-anak Abraham seharusnya. Tapi Abraham, Ishak, dan Yakub tidak menghidupi itu. Tapi Tuhan membuat mereka jadi menghidupi itu. Itu ceritanya, ya. Jadi ini bukan cerita mengenai orang-orang hebat, ini cerita mengenai Tuhan yang hebat. Cerita mengenai Tuhan yang indah, yang mengubah kehidupan orang yang bodoh dan busuk menjadi cara Tuhan memerintah dunia ini. Oke, mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk cara-Mu memerintah dunia ini, lewat segala kelemahan kami, lewat segala kebodohan kami, maupun segala ketaatan kami, maupun segala cinta kami kepada Tuhan dan sesama. Kami bersyukur karena kebodohan dan ketidaksetiaan kami tidak menggagalkan pemerintahan-Mu, dan kami juga terlebih bersyukur karena ketaatan kami dan cinta kami kepadamu boleh menambah-nambah kemuliaan-Mu di bumi dan menambah-nambah kesukaan kami dan sukacita kami dalam hidup ini. Kami menyerahkan apa yang sudah kami baca, kiranya membuat kami boleh lebih mencintai Tuhan, membuat kami boleh lebih bijaksana hidup dalam dunia, membuat kami boleh lebih membenci dosa, membuat kami lebih mengharapkan pertolongan Tuhan dalam Kristus ketimbang kekuatan kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita